Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa laili Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dibandingkan dengan bulan lain, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan banyak sekali keutamaan yang dijumpai di dalamnya, antara lain. 1. Bulan yang diberkahi oleh Allah. Dibukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Waktu yang mustajab untuk berdoa. Setiap muslim memiliki doa yang mustajab, terkabulkan, yang ia berdoa dengannya pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. 3 hal yang tidak tertolak doa mereka, orang yang puasa ketika berbuka, imam, pemimpin, yang adil, doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Ahmad. 3. Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda, antara yang hak dan batil. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan, permulaan, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, antara yang hak dan batil, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. 4. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam didirikan di atas 5 sendi, yaitu, syahadat tiada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji ke Baitul Haram. Hadis muttafaq alaih. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa, dan salah satu sebab mendapatkan ampunan dosa, pelipat gandaan kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari amal-amal ibadah lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi. Hadis muttafaq alaih. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. Maka untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan, harus ada 2 syarat berikut ini. A. Mengimani dengan benar akan kewajiban ini. B. Mengharap pahala karenanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Pada bulan mulia ini disunatkan sholat tarawih, yakni sholat malam pada bulan Ramadan, untuk mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan khulafaur rasyidin. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mendirikan sholat malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. 6. Pada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mendirikan sholat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. Malam ini terdapat pada 10 malam terakhir, dan diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat daripada di malam-malam lainnya. Karena itu, seyogianya seorang muslim yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari siksanya,
memanfaatkan kesempatan pada malam-malam itu dengan bersungguh-sungguh pada setiap malam dari ke-10 malam tersebut dengan sholat malam, membaca Al-Quranul Karim, zikir, doa, istighfar dan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni, merahmati, dan mengabulkan doa kita. 7. Peristiwa Perang Badar. Pada bulan ini terjadi peristiwa besar yaitu Perang Badar, yang pada keesokan harinya Allah membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin serta hancurlah syirik dan kaum musyrikin. 8. Pembebasan Kota Mekah. Pada bulan suci ini terjadi pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Rasul-Nya, sehingga umat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan syirik dan paganisme, keberhalaan, yang terdapat di kota Makkah, sehingga Makkah pun menjadi negeri Islam. Perlu diingat, bahwa ada sebagian orang berpuasa tetapi tidak sholat, atau hanya sholat pada bulan Ramadan saja. Orang seperti ini tidak berguna baginya puasa, haji, maupun zakat. Karena sholat adalah sendi agama Islam yang ia tidak dapat tegak kecuali dengannya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan, namun setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapat ampunan, maka jika mati ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya." Katakan, "Amin." Aku pun mengatakan, "Amin." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam Syahihnya. Maka pantas waktu-waktu pada bulan Ramadan dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan, seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, doa dan istighfar. Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa, seperti berkata yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, minum dan makan yang haram agar puasanya menjadi bersih dan diterima serta orang yang berpuasa memperoleh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tentang keutamaan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki dari umatku terengah-engah kehausan, maka datanglah kepadanya puasa bulan Ramadan lalu memberinya minum sampai kenyang." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ad-Dailami dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan hadis hasan. Sholat 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat lainnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Jadi hal-hal yang fardhu ini dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, dengan syarat dosa-dosa besar ditinggalkan. Dosa-dosa besar, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia dan siksaan di akhirat. Misalnya, zina, mencuri, minum arak, mencaci kedua orang tua, memutuskan hubungan kekeluargaan, transaksi dengan riba, mengambil riwah, uang suap, bersaksi palsu, memutuskan perkara dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak terdapat dalam bulan Ramadan keutamaan-keutamaan selain keberadaannya sebagai salah satu fardu dalam Islam, dan waktu diturunkannya Al-Quranul Karim, serta adanya Lailatul Qadar, yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di dalamnya, niscaya itu sudah cukup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufiknya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pembahasan ini dapat membuat kita lebih menjaga keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.